Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kita kesehatan, keselamatan, juga serta kelancaran. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang senantiasa menonton video saya, mensupport saya, dan mendoakan saya. Saya doakan kembali semoga jenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, lancar rezekinya, sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah malam hari ini saya masih diberi kesehatan untuk menjalani eksplor seperti biasanya pada malam hari ini. Namun mungkin cuaca hari ini tadi habis hujan deras terus ini kayak gerimis lagi. Tapi nggak apalah, saya tekad karena malam hari ini saya tidak pergi ke kebun, melainkan ini ada jalan, nanti jalan ke sana itu jalannya tuh apa ya, gelap sekali. Dan kemarin-kemarin saya mendengarkan pembicaraan orang itu katanya kalau malam entah itu orang cari burung atau cari bekicot, cari istilahnya yang suka petualangan malam itu, kalau lewat sini itu sering kayak diganggu ataupun ditakut-takuti kayak makhluk. Namun tujuannya apa juga belum tahu, dikarenakan makhluk itu tidak hanya menakuti, tapi dia sempat mau ingin melukai. Namun alhamdulillahnya orang itu mungkin kan juga membawa kendaraan bermotor kan, jadi langsung ngebut apa gimana menghindari itu. Iya. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa tombol like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen. Komen dari mana jenengan berada yang nonton video saya belum like atau belum komen, saya persilahkan komen. Dan terima kasih atas saran dan nasihatnya, saya apresiasi dengan tombol jempol dan saya like itu. Ya udah mas, kita coba lihat ke jalan sini. Soalnya katanya jalan ini dekat makam. Tuh, jadi saudara semua bisa melihat ya kalau jalan itu memang gelap, nggak ada lampu. Dan ini pohon apa? Pohon asem ya. Nah, dan dimana apalagi di sini itu ada pohon asem, yang dimana pohon asem itu banyak mitosnya, yang katanya banyak mungkin makhluk yang menempati pohon ini. Saya ngeri mas, sumpah kalau lihat. Astagfirullahaladzim. Coba saya sebelum kita ke sana, saya ingin merasakan apakah ada energi yang mungkin ingin ada makhluk yang berniatan jahat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mas, saya tadi ingin mencoba merasakan, tapi saya langsung merasakan serangan mas. Kelihatan nggak mas dari kamera mas? Kalau kelihatan coba di zoom. Apa ini mas? Ya ini mungkin makhluk yang menyerang saya tadi mas. Astagfirullahaladzim mas. Nah, kita deketin. Tidak, hati-hati mas. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi gini ya saudara semua, di sini tuh aslinya tuh udah dipasangin lampu nih, tapi warga di sini tuh sampai heran karena udah berapa kali pasang lampu besoknya tetap mati terus. Dan sampai sekarang malah nggak sampai dibenerin ini. Makanya ini kita interogasi dulu mas. Assalamualaikum. Siapa jenengnya?
Saya ingin berinteraksi dengan jenengan. Ya, sebelumnya mohon maaf apabila kedatangan saya mengganggu ketenangan jenengan. Namun di sana tadi saya hanya ingin merasakan aura di jalan ini, tapi kenapa jenengan menyerang saya? Emang saya mempunyai salah apa kepada jenengan? Dan emang jalan ini miliknya jenengan yang berkuasa di sini gitu. Oh ya, berarti ya memang tempat jenengan itu di pohon bambu itu. Tapi apakah dengan alasan itu jenengan semena-mena mengganggu sebangsa saya? Sehingga sebangsa saya tuh mau lewat sini aja sampai ketakutan loh. Padahal jalan satu-satunya untuk menuju ke jalan raya itu memang lewatnya sini. Lalu kalau sebangsa saya ingin pergi ataupun mencari kebutuhan, dia itu sampai tidak berani keluar rumah hanya gara-gara jenengan. Ya pantas saja sebangsa saya takut pada jenengan. Jenengan buruk rupa kayak gitu. Ya, saya ingin bertanya, ini ulah siapa? Kenapa setiap pencahayaan lampu ini dibenerin sama manusia selalu mati? Mulai jenengan. Dengan tingkah laku jenengan yang kayak gitu, mungkin saya merasa kalau sebangsa saya itu sudah dirugikan kepada jenengan. Oh tidak, saya tidak takut dengan jenengan. Saya hanya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tua saya. Ya, memang di sini tuh tempatnya panjenengan di pohon bambu itu. Kalau jenengan tidak merugikan sebangsa saya ataupun jenengan tidak mengganggu sebangsa saya tidak melarang jenengan mau bersinggah di tempat ini. Tapi kalau jenengan mengganggu sebangsa saya, menakut-nakuti manusia yang hanya ingin lewat di sini, saya tidak akan biarkan jenengan menempati ini lagi. Loh, iya emang manusia itu beda-beda. Ada yang lewat jalan sepi sambil berdoa, ada yang sebelum berangkat pergi mau berdoa, ada yang enggak. Ya, itu kan setiap orang beda-beda. Mungkin karena alasannya yang tidak berdoa lewat jalan sepi ataupun sebelum berangkat, mungkin dia itu orangnya ya memang orang awam, tapi dia itu beranilah istilahnya, tidak takut kalau memang ada makhluk seperti jenengan. Ya sekarang gini, saya ingin bernegosiasi kepada jenengan baik-baik saja. Jenengan tetap mau tinggal di tempat jenengan ini, tapi dengan satu catatan, jenengan harus tidak mengganggu sebangsa saya ataupun menakut-nakuti sebangsa saya, atau jenengan mohon maaf, saya tidak suka dengan jenengan karena merugikan sebangsa saya. Iya, saya tahu tugas panjenengan itu ingin apa ya, menghasut manusia ke jalan yang jelek. Ya tapi tidak dengan cara begitu. Kasihan orang yang awam, kasihan orang yang tidak tahu. Dia hanya ingin lewat, bahkan hanya satu-satunya itu jalan sini yang bisa dilewati untuk menuju ke jalan raya. Oh silahkan, kalau jenengan mau manggil teman panjenengan silahkan. Saya juga tahu, saya juga merasakan bahwasanya di sini itu tidak hanya jenengan, banyak di sini. Apa?
silahkan, saya tidak takut. Saya punya Allah yang selalu melindungi hambanya. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin untuk saudara semua, makhluk ini memanggil teman-temannya, tapi mungkin ini banyak sekali di belakangnya, tapi mungkin di kamera kelihatan nggak mas? Ya, dia tidak mewujudkannya, tapi saya melihat di sini. Iya, mungkin yang istilahnya orang yang diberi kelebihan bisa melihatnya. Udah, segitu doang. Gini aja, saya tantang jenengan perwakilan satu saja. Apabila jenengan istilahnya bisa membuat saya terluka, silahkan jenengan mau berbuat apa di tempat ini. Tapi kalau istilahnya saya sanggup untuk meleburkan jenengan, sebelumnya saya mohon maaf apabila ini menyakiti panjenengan. Oh iya, jenengan nantang saya untuk mendekat pada jenengan. Jika saya mampu melakukan itu, baik. Jangan tunggu sini aja mas. Makhluknya ini apa? Jangan hati-hati mas. Jangan tunggu sini saja. Saya ingin mendekat karena dia menantang saya. Dikira saya takut. Kamu hanya akan merasakan kepanasan dengan bacaan ayat Al-Quran. Ayo, saya sudah mendekat dan jenengan. Apa? Panas. Sakitan. Oh, saya tidak peduli. Jenengan sudah menantang saya. Gimana? Ampun. Apa katamu ampun? Masih mau dengan baik-baik atau gimana? Saya tanya sekali lagi. Saya tidak mau bertele-tele di sini. Oh, ya udah. Gimana ya? Gini aja mas. Demi kenyamanan warga sini untuk melewati jalur ini, saya tidak percaya lagi dengan sebangsa makhluk kayak gini. Lebih baik mungkin kita leburin sajalah, karena kalau kita istilahnya biarin masih disinggah di sini, nanti takutnya dia akan mengulangi hal yang sama tetapi lebih kejam lagi, karena dia akan menimbulkan rasa dendam atas kedatangan kita. Ya. Oh, lebur kau iblis. Astagfirullahaladzim. Jadi memang tempat makhluk yang di sini tadi tuh tempatnya tuh di sini mas. Iya. Atau gini aja, kita netralisir dulu tempat ini agar supaya mungkin kalau ada makhluk lagi yang ingin datang ke sini itu biar tidak merasa nyaman. Mungkin yang makhluk yang berniatan jahat. Cuma kalau mungkin makhluk yang ingin bersinggah di sini namun hanya sebatas bersinggah, tidak mengganggu ataupun merugikan, istilah tidak ada niat jahat, mungkin dia tidak akan merasa kesakitan.
kita netralisir dulu mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya insya Allah apa ya, dengan istilah satu bacaan surah mungkin tempat ini bisa tidak ada lagi makhluk yang berniatan jahat kepada manusia, karena emang jalannya itu juga lampu, cuma mati. Ini juga lampu, cuma mati. Nah, makam kan itu memang jalannya memang agak mengerikan sih, karena jalan satu-satunya untuk menuju jalan raya itu ya sini. Aslinya itu nggak jauh, cuma mungkin berapa ya, 200 meter apa 100 meter ya, kurang lebih ya mas. Iya, sananya itu udah jalan raya, cuma ya di sininya. Jadi untuk saudaraku semua, apabila jenengan mau berpergian kemana, istilahnya sebelum berangkat diusahakan kalau bisa baca doa dulu lah. Ya mau gimana pun juga kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang utama kan agar kita terselamatkan dari bahaya, dan yang kedua apalagi kita kalau keluar malam ya berjaga-jaga, karena ya kita tidak tahu, istilahnya apes kan tidak ada di kalender. Jadi ya istilahnya kayak ini tadi, mungkin saya tidak menemui langsung, cuma kemarin saya cuma dengar dari pembicaraan orang-orang itu, sampai apa ya istilahnya, dia itu lari terus sampai kejongor jatuh itu loh, jadi sininya sobek sama lututnya itu juga sobek. Jadi kan iya kasihan. Udah gini aja mas, kita coba lanjut ke sana sampai jalan raya, kita pastikan jalan ini aman, apa maksudnya di sana tidak ada lagi makhluk yang berniatan jahat. Nanti kita kalau menemukan makhluk lagi kita on kamera lagi aja mas, gitu.